Situasi yang ingin saya ceritakan adalah ketika pertama kali ikut sanggar tari saat kelas 2 SMA. Saya baru mulai terlambat dibandingkan anggota lain yang sudah ikut lebih dulu meski lebih muda. Karena itu saya bertekad berlatih dengan sungguh-sungguh agar bisa mengejar mereka. Apalagi saya menyadari waktu saya akan jauh berkurang ketika saya mulai berkuliah. Namun di saat yang sama, saya juga harus mengikuti katekisasi setiap minggu setelah ibadah, di mana jadwalnya bentrok dengan latihan sanggar. Akhirnya saya memilih latihan hanya di hari Sabtu, dan hari Minggu saya fokus pada katekisasi. Saya belajar menerima bahwa berkembang tidak harus terburu-buru. Hasilnya, saya bisa menjalani katekisasi dan akhirnya CD bersama teman-teman saya. Memang saya tidak bisa ikut ujian kenaikan tingkat sanggar pada tahun itu, tapi saya tetap bisa tampil bersama teman-teman saya dan mendapatkan banyak teman baru. Kadang saya bertanya-tanya, bagaimana jika saya masuk sanggar lebih cepat, lebih dulu? Tapi pada akhirnya, saya percaya bahwa jika saya percaya apa yang dimulai dengan baik akan berakhir dengan baik, maka seperti itulah yang terjadi. Halo, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat pergi merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan. Nah, saya pergi merantau ke Jakarta sendirian. Jadi, saya membawa banyak sekali barang-barang bawaan yang akan digunakan selama saya berada di Jakarta. Nah, ada transportasi yang saya gunakan, dan itu ada 3 transportasi umum. Yang pertama adalah kapal laut. Di kapal laut sendiri, saya juga cukup kesulitan. Namun, ada seseorang yang membantu saya, dan saya sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Lalu, ada transportasi umum yang kedua, yaitu kereta. Di dalam kereta, saya juga cukup kesulitan untuk meletakkan barang-barang tersebut. Namun, pada akhirnya saya meminta bantuan petugas yang ada di sana untuk membantu saya agar saya tidak kesulitan. Dan transportasi yang ketiga adalah Transjakarta. Karena untuk menuju Pondok Labu, saya juga harus menggunakan transportasi itu. Nah, di Transjakarta yang pertama, itu cukup ramai. Jadi, saya tidak mempunyai tempat duduk yang bisa saya duduki. Pada akhirnya, saya pun berdiri. Lalu, yang kedua, Transjakarta yang kedua, saya mendapati satu kursi, namun kursi tersebut akhirnya ditempati orang lain. Tapi karena saya sangat kelelahan dan kondisinya tidak memungkinkan, pada akhirnya saya meminta kursi kepada orang tersebut. Dan orang tersebut juga memberikannya dengan senang hati kepada saya, karena melihat saya juga yang kelelahan. Nah, dari cerita saya mengajarkan bahwa kita harus berani untuk berbicara kepada orang lain pada saat kita membutuhkan bantuan. Sekian, terima kasih. Di Kerajaan Timur tinggallah seorang gadis bernama Eliria. Ia hendak pergi ke kota, meninggalkan keluarga harmonis yang sangat mendukung impiannya untuk memulai hidup baru. Tiba di kota, ia merasa takut sekaligus antusias. Pengetahuannya tentang tempat itu hanyalah perbincangan tetangga. Namun, tekadnya bulat. Ia ingin bekerja di istana karena dongeng yang diceritakan oleh ibunya. Eliria mulai mengikuti seleksi istana. Melihat pegawai yang menyeramkan, nyalinya sempat menciut. Tetapi, melihat teman-teman seperjuangannya, ia membuang semua rasa takutnya dan terus maju. Sampailah di seleksi terakhir. Kabar duka mendadak datang. Saudara ayahnya meninggal. Kesedihan meliputi hatinya dan ia ingin segera kembali ke desa. Namun, ia tetap fokus. Semua perjuangannya harus diselesaikan. Dengan rasa duka, ia tetap memberikan yang terbaik. Hasil pun keluar dan Eliria diterima. Ia membuktikan bahwa ketekunan dan keberanian mampu membuka pintu impian. Terima kasih. Terima kasih.